Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan warga Padang melaksanakan salat gerhana di Masjid Raya Selasa malam. Namun proses gerhana bulan total tersebut tak bisa dilihat warga. Puluhan remaja tawuran dan balap liar ditangkap polisi. Kontes ikan cupang internasional diikuti 80 peserta dari 5 negara. Empat saf di Masjid Raya Sumatera Barat dipenuhi jemaah dari berbagai daerah. Mereka ingin melaksanakan salat gerhana berjamaah di masjid terbesar di Sumatera Barat tersebut. Salat gerhana dilaksanakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, 1 jam setelah puncak gerhana bulan total terjadi. Sebagian besar jemaah mengaku jika mereka sengaja datang ke Masjid Raya untuk melaksanakan salat gerhana. Mengakui akan keagungan dan keesaan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama teman-teman yang lain nih, ini teman satu kantor ya Pak ya? Dari satu. Saya kesini tujuannya buat sholat gerhana, sekaligus sholat maghrib juga di sini. Kayak saya mengikuti sholat gerhana ini karena salah satu rangka kita juga untuk mengakui keagungan Tuhan. Di mana fenomena alam ini diciptakan oleh Tuhan pasti ada maksud tersendiri. Namun sayang, proses berlangsungnya gerhana bulan total tersebut tak bisa disaksikan warga karena terkendala cuaca. Hal ini telah diprediksi sebelumnya oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tim hisab dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang memasang alat pemantau di pelataran masjid juga tak berhasil merekam proses gerhana dengan optimal. Kondisi Indonesia saat ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Bengkulu, 4 provinsi itu hanya dapat sepertiga terakhir, jadi sudah melewati separuh. Kalau puncaknya gerhana itu pada pukul 17:59 WIB. Gerhana bulan total adalah fenomena alam yang terjadi secara periodik. Hal ini terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari terletak sejajar. Fenomena ini bisa kembali diamati pada tanggal 8 September 2025. Robiham melaporkan dari Padang. Ruas Jalan Pariaman Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman kembali ditanami warga dengan pohon pisang hari Senin. Penanaman ini sebagai protes terhadap pemerintahnya yang tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak parah. Saat hujan, jalan yang berlubang ini digenangi air. Penanaman pohon pisang ini sebagai bentuk protes dan kekecewaan warga. Ruas jalan ini berada di bawah wewenang Provinsi Sumatera Barat. Penanaman pohon pisang juga bertujuan agar pengendara yang melintas tidak terperosok. Selain menanam pohon pisang, warga juga meletakkan ban bekas serta peti kayu di jalan. Di beberapa titik juga terlihat warga memasang tanda agar pengemudi bisa mengetahui kalau jalannya tidak bisa dilewati. Sesekali, warga ikut membantu mengatur arus lalu lintas jika pengendara ramai. Penanaman pisang ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan warga. Pada penanaman pertama, terjadi beberapa bulan yang lalu, setelah seorang warga tewas terjatuh akibat terperosok. Karena jalannya berlubang, saya harap pemerintah di sini bisa perbaiki jalan. Bukan
aspal aja Pak yang baru diminta perhatiannya buat Bapak. Tadi udah hampir ibu-ibu jatuh. Ada yang jatuh tadi, Bu? Ada ibu-ibu. Supaya ini bentuk protes terhadap pemerintah, Pak. Supaya diperbaiki lah, Pak. Janganlah ditumbuk-tumbuk, Pak. Harusnya diaspal terus kan, Pak. Ya, diaspal ulang lebih bagus, Pak. Ada yang jatuh tadi, Bu? Ada, Pak. Ibu tuh luka-luka dia, Pak. Bengkak-bengkak dia kan sekarang. Jalan berlubang dan digenangi air juga mengakibatkan ketidaknyamanan warga karena rumah mereka kecipratan air. Warga sangat berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak parah tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Beginilah dampak ablasi yang terjadi di pinggiran Sungai Batang Pasaman, Nagari Ayah Gadang, Kabupaten Pasaman Barat. Setidaknya ratusan pohon kelapa sawit milik warga tumbang akibat ablasi tersebut. Ablasi mulai terjadi sekitar 4 tahun lalu. Kini ablasi semakin melebar. Hampir 50 meter permukaan tanah terkikis oleh Sungai Batang Pasaman. Menurut salah seorang warga, selain ratusan pohon kelapa sawit tumbang, ablasi telah menyebabkan 3 rumah runtuh dan juga merusak saluran irigasi. Kini, jarak permukaan air dengan permukiman hanya sekitar 50 meter. Warga khawatir jika tidak ditangani dengan cepat, pengikisan akan semakin melebar dan melanda permukiman. Keluhan ini telah disampaikan warga ke pihak yang berwenang. Namun hingga kini, yang terjadi hanya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD, pejabat kantor bupati, provinsi, hingga pejabat dari pusat. Yang habis sekitar lebih kurang 3 buah rumah dan kebun sawit lebih dari 100 batang. Lebih kurang 50 meter. Penanganan masih belum ada, cuman survei dari pihak pemerintah sudah ada, baik dari provinsi atau kabupaten, cuman penanganan masih belum ada. Ablasi yang terjadi di sepanjang aliran Batang Pasaman ini menyengsarakan warga sekitar. Seorang petani sawit yang memiliki ratusan batang kelapa sawit yang ditanam di lahan seluas 3 hektar dalam tempo 3 tahun habis dihanyutkan air. Kini sang petani hanya memiliki 8 batang pohon sawit. Iya, menurun, nggak ada lagi. Biasanya dapat ada 1 ton 700, sekarang dapat 150-an. Jadi bisa saya yang tinggal 8 batang lagi tinggal Pak, dari 120 batang. Kalaksa BPBD Pasaman Barat mengatakan, pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan meminta pemerintah provinsi menanganinya. Karena ablasi mengancam permukiman dan jembatan. Pemukiman warga yang terdampak, terutama Batang Saman, itu sudah kita teriak-teriakkan kemana-mana bahwa aset yang ada di sana, termasuk pemukiman warga ini, sangat berbahaya sekali dan perlu penanganan lebih cepat. Karena setiap hari, setiap sungai naik atau besar atau bertambah airnya, Batang Saman ini selalu pinggirannya reruntuhan. Kalaksa BPBD Pasaman Barat berharap kepada pemerintah provinsi agar segera menangani masalah ini dalam waktu cepat. Pasalnya, setiap kali Batang Pasaman meluap, ablasi selalu terjadi dalam skala besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan penggemar sepeda gunung dan sepeda sehat mengikuti ajang lintas alam bagi penggemar sepeda di Kanagarian Sikut Jawa Tengah, Padang Pariaman. Sulitnya medan yang dilalui membuat banyak peserta yang terjatuh dalam menelusuri rute tersebut. Namun, kondisi ini justru menjadi tantangan yang menarik bagi mereka. Mereka tidak saja datang dari Sumatera Barat, namun ada juga peserta dari provinsi tetangga, seperti Riau dan Jambi. Karena medan yang menantang, banyak pesepeda yang menggiring sepedanya dibanding mengayuhnya. Rutenya sejauh 20 km dan merupakan jalan setapak yang dilalui warga. Di sepanjang jalan, peserta bisa menikmati keindahan alam yang masih asri. Menurun, terus terlampau tajam, dipegang rem yang muka ini.
langsung terbalik. Menantang, cuman kalau ada kerikil-kerikil itu waktu menurun tuh memang perlu hati-hati, karena kalau kerikil itu dia bukan diam, kalau kita kena ban dia ikut ini, jadi bisa jatuh, jadi harus hati-hati memang. Tapi cukup bagus, cukup menantang. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengenalkan potensi wisata yang ada di daerah ini. Melihat segala sesuatu pemandangan alam yang ada di negari yang di tempat kita lalui. Pertama kalinya agar Lubuk Jambu wisata di Sikucur Tengah lebih eksis lagi di dunia perwisataan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan, karena selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga dapat menjadi agenda kunjungan wisata melalui olahraga bersepeda. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.